Hello everyone, kenalin aku Zahra. Di video ini aku bakal bahas secara singkat tentang sistem periodik unsur. Apa itu sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur adalah kumpulan unsur-unsur kimia yang disusun berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Saat melihat sistem periodik unsur, tentu kita akan bertanya, dari mana ya asalnya? Siapa sih yang menyusunnya? Setelah unsur-unsur kimia ditemukan, para ahli dapat menyimpulkan bahwa tiap unsur mempunyai sifat yang jelas dan terdapat kemiripan di antara sifat-sifat unsur tersebut. Pada tahun 1789, Antoine berhasil mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimianya. Namun, pengelompokan tersebut masih sangat sederhana dan tidak dapat digunakan, sehingga para ahli menjadikan penemuannya sebagai referensi dan menerbitkan sistem penyusunan yang baru. Dalam teori penyusunan unsur kimia, terdapat beberapa nama ahli yang sangat dikenal. Di antaranya ialah John Dobereiner dengan hukum triadnya, John Newlands dengan hukum oktavnya, Mendeleev dengan hukum periodik unsur, John Mayer, dan terakhir ialah Henry Moseley yang memperbarui tabel periodik unsur Mendeleev, dan sistem tersebutlah yang kita gunakan sampai saat ini. Selain itu, masih banyak ahli lain yang ikut berkontribusi dalam penyusunan sistem periodik unsur. Namun, mereka tidak terlalu terkenal karena karyanya banyak kekurangan dan dikritik oleh publik. Di antaranya ialah nama-nama tokoh di bawah ini. Ini adalah sistem periodik unsur yang biasa kita gunakan dalam belajar. Ada 118 unsur yang dimulai dari unsur hidrogen dengan nomor atom 1 dan diakhiri dengan unsur oganeson dengan nomor atom 118. Pada sistem periodik, terdapat golongan yang tersusun secara vertikal. Golongan berisi unsur-unsur yang memiliki susunan elektron terluar yang sama. Golongan unsur dibedakan menjadi 3. Pertama, golongan utama yaitu unsur golongan A, golongan logam transisi yaitu unsur golongan B, dan golongan logam transisi dalam yaitu 2 deret di bagian bawah. Dalam sistem periodik terdapat 18 golongan yang disusun berdasarkan subkulitnya, yaitu unsur dengan subkulit S terletak pada golongan 1-2, unsur dengan subkulit B terletak pada golongan 13-18, unsur dengan subkulit D terletak pada golongan 3-12, unsur dengan subkulit F terletak pada golongan lantanida dan aktinida. Bagian yang dilingkari ialah golongan-golongan unsur kimia yang tersusun secara vertikal. Terdapat golongan 1A yang termasuk unsur alkali kecuali hidrogen, golongan 2A termasuk unsur alkali tanah, golongan 7A ialah unsur halogen, golongan 8A termasuk gas mulia, golongan 3A termasuk boron aluminium, golongan 4A termasuk karbon silikon, golongan 5A termasuk nitrogen fosforus, golongan 6A termasuk oksigen belerang, dan golongan 1B sampai 8B disebut golongan transisi. Selain golongan, terdapat pula periode. Periode pada tabel periodik unsur menunjukkan tingkat energi atom yang dimiliki unsur. Dalam tabel periodik unsur terdapat 7 periode. Periode suatu unsur ditunjukkan oleh nomor kulit terbesarnya dalam konfigurasi elektron. Contohnya, unsur Be dengan nomor atom 4 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2. Sehingga nomor kulit terbesarnya ialah 2s2, maka unsur Be terletak pada periode kedua. Periode ialah unsur-unsur kimia yang tersusun secara horizontal. Terdapat 7 periode dengan jumlah unsur yang berbeda-beda. Pada periode 1 terdapat 2 unsur, pada periode 2 dan 3 terdapat 8 unsur, pada periode 4 dan 5 terdapat 18 unsur, pada periode 6 dan 7 terdapat 32 unsur yang meliputi lantanida dan aktinida. Tak hanya manusia, unsur kimia pun memiliki sifat khususnya loh.
Yang pertama ialah sifat logam. Berdasarkan sifat logamnya, unsur kimia dibagi menjadi 3, yaitu unsur logam yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, unsur non-logam yang tidak dapat menghantarkan listrik, dan unsur metaloid yang memiliki sifat unsur logam dan non-logam. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam bertambah dan sifat non-logam berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logam berkurang dan sifat non-logam bertambah. Pada gambar ini, warna hijau menunjukkan unsur dengan sifat logam, warna merah muda menunjukkan unsur metaloid, dan warna biru muda menunjukkan unsur non-logam. Sekitar 70% unsur bersifat logam dari keseluruhan unsur. Selanjutnya, jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom ke bagian terluar atom atau kulit terluarnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Semakin banyak kulit elektron suatu atom, maka makin besar pula jari-jarinya. Selanjutnya, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan atom untuk melepas satu elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Lalu ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan membentuk suatu ikatan dengan unsur lain, atau kemampuan suatu atom untuk menarik atau melepas satu elektron dari atom lainnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya cenderung semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifannya cenderung semakin bertambah. Lalu ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dihasilkan atau dilepaskan ketika suatu atom menarik sebuah elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Keasaman. Keasaman merupakan sifat asam dan basa yang dimiliki oleh suatu unsur, di mana sifat asam berkaitan dengan unsur non-logam dan sifat basa berkaitan dengan unsur logam. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, sifat basa pada logam akan semakin meningkat dan sifat asam pada non-logam akan semakin menurun. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, sifat basa pada logam akan semakin menurun dan sifat asam pada logam akan semakin meningkat. Kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut untuk berikatan dengan unsur lain dan membentuk suatu senyawa. Untuk unsur yang bersifat logam dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif. Namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah, unsur akan semakin reaktif. Sedangkan untuk unsur bersifat non-logam dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin reaktif. Namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah, unsur akan semakin kurang reaktif. Dan sifat yang terakhir ialah titik leleh dan titik didih pada unsur. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah terdapat dua jenis kecenderungan, di mana unsur dari golongan 1A sampai 4A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin rendah, dan unsur dari golongan 5A sampai 8A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin tinggi. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan juga terdapat dua jenis kecenderungan, di mana titik leleh dan titik didih semakin tinggi sampai dengan golongan 4A dan kemudian turun drastis, dan sampai dengan golongan 8A, titik leleh dan titik didih semakin rendah. Itu tadi penjelasan singkat seputar sistem periodik unsur. Cobalah memahami materi dan jangan menghafalnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.